Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru pembuat soal US gugus 1. Sini saya akan menjelaskan cara menjelaskan kembali mungkin pada pertemuan di SD Sejadah Dharma 03 kurang jelas ya. Sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara pembuatan soal ujian sekolah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah seperti yang kita bicarakan kemarin di SD Sejadah Dharma 03. Itu pertama-tama itu Bapak Ibu pilih KD dulu. KD mulai dari kelas 4, 5, kemudian kelas 6. Nah, di sini saya sudah membuat contoh ya, ini gradasi KD. Nih, sini pengetahuan PKN. Nah, ini udah lama, nanti Bapak Ibu tinggal update aja coba KD-nya betul atau tidak. Nah, ini KD di KD di kelas 4 di sini sudah saya buat ya, nih ada. Nah, kemudian ini di kelas 5, ini di kelas 6. Nah, ini kita buat dulu gradasi KD-nya. Nah, setelah membuat gradasi KD, berarti kita sudah tahu nanti. Kemarin kan sudah dibicarakan 20% KD kelas 4, kemudian 30% KD kelas 5, dan 50% KD kelas 6. Nah, jadi nanti kita bisa persentasenya di sini. Nah, kemudian di sini nanti Bapak Ibu tinggal, karena kita pakainya tidak kurikulum 2013 murni atau full, kita pakainya ada dalam kondisi khusus. Silakan KD mana saja yang Bapak Ibu akan pilih untuk dijadikan pembuatan soal. Berarti KD esensial. Silakan nanti dipilih, atau bisa lagi Bapak Ibu bisa cari tentang KD dalam kondisi khusus. Jadi sudah ada KD esensialnya ya. Nah, itu seperti itu. Kemarin kan sudah dijelaskan di sana. Nah, setelah membuat ini, Bapak Ibu, untuk memudahkan, kita langsung mengarah ke kartu soal. Nah, ini kartu soal ada dua macam ya, terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Mau pakai yang ini ya, ini dari dinas, atau mau pakai kemarin yang dari SD Al Muslim. Nah, ini saya ada di sini. Nah, ini ya, silakan, boleh bebas mau pakai yang mana aja ya, mau pakai yang ini atau yang mana, kita tidak ini, yang penting cara pengisiannya. Kayak kita contohkan dulu pakai yang SD Al Muslim. Di sini sudah ada ya. Nah, di sini misalkan nomor 1 pilihan ganda. Nah, ini kosongkan dulu nih, level kognitifnya kita tidak ini dulu ya. Nah, kita langsung ngisi kompetensi dasar dulu. Setelah kompetensi dasar, di sini kita pilih tadi dari gradasi KD yang tadi kita udah bikin. Nah, ya. Contoh tadi di situ berarti IPA ya, IPA, kita lihat IPA di sini. Kayak IPA dia berarti pakainya 3.1 mengidentifikasi. Nah, kalau bisa di sini Bapak Ibu kasih keterangan juga, misalnya kelas 4. Oh, ini kelas 6 misalnya ya, atau kelas 4. Di sini ada keterangan. Nah, sama kalau pakai yang seperti ini nanti ada di sini bahan kelas 4 atau bahan kelas 6. Nah, ini salah nih. Misalnya bahan kelas 4 ya. Nah, kalau di sini ya, tujuannya biar kita tahu bahwa soal ini adalah soal kelas 4 gitu. Jadi nanti terjadi mengetahui persentasenya. Nah, ini nanti kalau yang pakai yang seperti ini tinggal ditambahkan saja di mana kolomnya ya. Misalnya di sini boleh nih kita tambahkan materi kelas 4 misalnya di sini ya, kita tambahkan di sini misalkan materi kelas kelas berapa ya. Nah, di situ kita tambahkan nanti di sini ya, materi kelas berapa. Nah, di sini mengidentifikasi sumber berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi. Oke, kita lihat aja ya, kita coba pakai ini, membuat mengidentifikasi apa itu tadi, mengidentifikasi bentuk energi dan sumber energi perubahan bentuk. Sumber energi dan perubahan bentuk, mengidentifikasi sumber energi dan perubahan bentuk. Nah, ini dia, berarti itu adanya kelas 4 tuh ya.
Nih, mengidentifikasi berbagai sumber energi, bener nggak? Berarti ini nanti di sini materi kelas 4. Ya, tambahin aja nggak apa-apa di sini 4, biar kita tahu 4. Nah, ya biar mudah. Nanti kan jadi persentasenya ya Bapak Ibu ketahuan. Nah, sudah pindahkan ke sini. Kemudian nih materinya apa nih? Sumber energi ya, kita tahu. Nah, baru kita cari indikator. Nah, indikator ini didapat ya. Indikator ini didapat dari kompetensi dasar. Nah, lihat di sini mengidentifikasi. Nah, ya Bapak Ibu di sini mengidentifikasi. Kita lihat ke KKO, kata kerja operasional. Di sini KKO-nya mengidentifikasi berarti masuknya dia ke mengidentifikasi berarti dia masuknya ke mana nih? Cari dulu ya. Mengidentifikasi, nah berarti ini masuk nih ke sini nih, berarti ini C1 ya, jadi C1 nih mengingat. Nah, dalam menentukan indikator Bapak Ibu acuannya itu adalah KD, kompetensi dasar. Misalnya seandainya kompetensi dasar itu posisinya ada di C1 mengingat, nah berarti ini minimal itu indikatornya itu adanya di C1. Nah, yang minimal, maksimal itu bisa sampai C6. Kalau indikatornya posisinya misalkan menerapkan C3. Nah, ini kan indikatornya ada di C3, maka KD-nya ada di C3. Maka indikatornya itu minimal ada di C3. Jangan sampai turun ke C1 ataupun C2. Karena itu tidak tercapai nanti indikatornya ya, jadi nanti indikatornya tidak tercapai. Nah, jadi minimal itu C3, boleh C4, C5, C6 itu sampai ke tingkatan HOTS ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal, ke sini kita lihat ya, sini ya, mana ada soalnya, ini dia. Di sini mengidentifikasi tadi berarti C1 ya. Nah, lihat di sini ya, indikatornya disajikan tabel sumber energi. Nah, ini mau bikin sendiri untuk indikator. Kalau kita menyajikan tabel berarti di sini dibunyikan disajikan tabel sumber energi. Nah, peserta didik mampu. Nah, di sini menyimpulkan. Nah, ini menyimpulkan, kita lihat ke kata kerja operasional. Menyimpulkan berarti ada di menyimpulkan, mana nih? Menyimpulkan. Nah, ini dia ada di C5 nih, menyimpulkan. Nah, C5 ya tuh, menyimpulkan nih. Nah, berarti ini C5 dia, soalnya nanti masuknya adalah ranah kognitifnya adalah C5, mengevaluasi ya. Nah, ini caranya Bapak Ibu untuk menentukan indikator ya. Nah, mana sini lagi ya. Ya, ini berarti masuknya ke dalam C5. Nah, ya. Ini berarti level kognitifnya itu tadi kemarin Bu Yuli sudah menjelaskan, kita akan dibagi menjadi 3 level. Nah, ini levelnya. Level 1 mengingat atau C1 dan memahami itu C2. Ini masuk ke dalam level 1. Ya. Knowing ya, kemarin sudah dijelaskan. Nah, yang dimasuk ke dalam level 2 ini hanya mengaplikasikan, berarti C3. Soal-soal yang KKO-nya indikatornya itu C3 atau mengaplikasikan, itu masuknya ke dalam level 2. Nah, untuk level 3 listening di sini menganalisis, kemudian mengevaluasi, kemudian mencipta atau C4, C5, C6. Nah, di sini berarti C4, C5, C6. Nah, ini masuk ke dalam level 3 ya. Nah, ini masuk ke dalam level 3. Oke, kita kembali lagi ke sini. Lihat di sini berarti menyimpulkan tadi masuknya ke dalam C berapa nih tadi? Menyimpulkan. Nah, ini dia C5. Nah, C5 berarti masuk ke dalam level 3 tadi. Nah, berarti di sini level 3. Nah, berarti kalau level 3 itu masuknya ke dalam HOTS ya. Kan ada HOTS ya, kemudian ada apa namanya, ya ada
Aduh. Ada. Bentar. Nah, di sini ya. Ada lots, ada mods, ada hots ya. Nah, ini Bu Nurul nih. Saya kadang-kadang suka lupa itu lots, mods sama hots ya. Nah, itu masuknya ke dalam hots ya. Ada lots, ada mods, ada hots ya. Nah, berarti ini masuknya hots karena level 3 ya. Nah, ini boleh ditulis lagi di sini level kognitifnya C5. Levelnya level 3 ya. Nah, ini jangan sampai salah. Nah, kemudian tingkat kesukaran ini bukan berarti ketika HOTS itu soalnya susah, bukan juga. Artinya tingkat kesukaran ini adalah dalam pengerjaan soalnya nih, anak-anak ini. Kira-kira ketika mengerjakan ini susah atau mudah nih anak-anak. Nah, ya. Nah, rata-rata biasanya kalau soal HOTS itu memang tingkat kesukarannya agak susah, tapi tidak memungkinkan juga ada soal HOTS tapi anak-anak paham gitu. Jadi tingkat kesukarannya mudah, yaitu tinggal bagaimana saat kita membuat itu kira-kira ini tingkat kesukarannya mudah, sedang, atau sulit ya. Nah, ini cara menentukan indikator. Nah, sama ya seperti itu. Nah, ini sama untuk yang format seperti ini juga sama ya. Nah, ini kompetensi dasarnya kita lihat di sini mengidentifikasi ya. Nah, berarti ini masuknya nih C1 nih ya. Nah, ini level kognitifnya adalah L1, level 1 pemahaman. Kita lihat di sini. Disajikan tabel siswa dapat menunjukkan. Nah, berarti di sini kata KKO-nya adalah menunjukkan. Kita lihat di sini, benar nggak? Menunjukkan itu masuk level 1. KKO-nya menyebutkan, nuliskan, nyatakan, ya, menyebutkan. Oke. Menyimpulkan, ya, menyimpulkan, menunjukkan, menuliskan, menyebutkan. Lagi enggak nih? Nah, ini menunjukkan berarti masuknya ke dalam C2 ya, menunjukkan. Nah, berarti masuk ke dalam C2. Nah, ini C2 di sini berarti dia masuk KKO-nya itu level kognitifnya itu C2. Levelnya level 1. Kenapa level 1? Karena kan tadi udah ada yang kemarin dijelaskan itu di sini Bu Yuli. Nah, level 1 itu yang masuk ke dalam level 1 itu adalah C1 dan C2. Nah, berarti kan C2 masuknya level 1 ya, gitu ya teman-teman. Nah, itu untuk menentukan. Ini masih banyak yang bingung dalam menentukan kata kerja operasional ya. Nah, itu seperti itu. Nah, yang jelas ketika bunyinya itu misalnya di sini kita lihat lagi kartu soalnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ini di sini menghubungkan ya, menghubungkan. Nah, kita lihat di sini. KKO-nya menghubungkan. Nah, ini dia menghubungkan. Ini masuk C3 ya. Jadi soal ini masuknya KD-nya itu C3. Nah, saat membuat soal itu tidak boleh di bawah C3, maka minimal indikatornya itu adalah C3. Kenapa minimal C3? Karena ketika soal itu dibuat C1, C2, maka tidak akan mencapai kompetensi dasar, maka anak tersebut tidak mencapai KD ya. Nah, itu tujuan dari soal tersebut ya, tidak tercapai KD anak tersebut karena soalnya aja di bawah kompetensi dasar. Kan kompetensi dasar itu adalah kompetensi yang dasar. Nah, setelah itu ya, maka di sini kita bisa membuatnya minimal itu C3, C4, C5 sampai C6 ya. Nah, di sini IPA ini dibuat C5 ya. Di sini C5 menyimpulkan. Kita lihat lagi di sini. Benar nggak menyimpulkan C5? Menyimpulkan. Nah, ini dia menyimpulkan berarti C5. Ya, gitu teman-teman. Nah, itu
cara untuk membuat indikator soal. Oke, dalam membuat saya ini lagi ya, sebentar. Nah, ini kaidah penulisan soal ya. Bentar. Nah, ini dia. Nah, teknik merumuskan indikator yang pertama itu pakai rumusnya ABCD. Audience, behavior, condition, kemudian degree. Audience itu audiensnya harus ada. Ya, behaviornya juga pun harus ada. Ya. Kemampuan yang akan dimiliki itu apa? Kemudian conditionnya itu juga seperti apa? Nah, kemudian degree-nya. Nah, di sini bisa dilihat di sini disajikan. Nah, berarti kan kali ini kan disajikan nih, ya. Nah, berarti ini masuknya ke dalam, ya. Disajikan berarti di sini condition ya. Nah, kemudian siswanya ada audiensnya siswa. Dapat menjelaskan. Nah, berarti dapat di sini ya, dapat berarti conditionnya ya, conditionnya dapat. Kemudian degree-nya menjelaskan apa nih? Nah, kemampuannya. Nah, ya degree-nya. Nah, itu. Jadi ini ABCD ya. Nah, dalam teknik perumusan indikator ya. Audiensnya harus ada, behaviornya harus ada, conditionnya harus ada, degree-nya harus ada. Nah, ini kalau salah coba dicari aja ya. Saya agak sedikit lupa soalnya untuk audience, behavior, condition sama degree-nya ya. Nah, ya maklum lah ini. Banyak itu soalnya pikiran ini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ya sudah jelas. Nah, kemudian dalam pembuatan soal di sini Bapak Ibu harus ada kaidah-kaidah penulisan soal ya. Dalam penulisan soal ini tadi mungkin Bu Nurul sudah menyampaikan ya, banyak yang kaidahnya itu kurang ya. Nanti bisa diperbaiki lagi ya kaidahnya. Nah, di sini kita lihat soal harus sesuai dengan indikator. Jadi ketika indikatornya siswa dapat menentukan persentase bunga setahun bila diketahui besar tabungan mula-mula dan besar tabungan setelah setahun. Nah, lihat di sini menentukan besar persentase bunga. Ya, nah kalau ini kira-kira sesuai nggak nih persentase bunga? Ya, nah, ini tidak sesuai ya. Nah, ini di sini. Soal tersebut tidak sesuai dengan indikator karena hal yang ditayangkan adalah besarnya tabungan setelah setahun. Sedangkan indikator menuntut siswa menghitung persentase bunga setahun. Perbaikannya adalah seperti ini. Budi menabung di tabana sebesar 500. Jika setelah 1 tahun uangnya menjadi berarti persentase bunga tabungan setahun adalah berapa persen. Nah, ini mengarah ke indikator. Nah, indikatornya ini kan. Tuh, siswa dapat. Nah, ini ya, siswa dapat. Nah, ini ya, menentukan ya, persentase bunga. Nah, ini juga masuk ke dalam kaidah pembuatan soal. Oke. Nah, kemudian soal juga harus logis ya. Mungkin yang itu nanti Bapak Ibu bisa baca, itu sudah saya bagikan ya. Nah, ini yang paling fatal adalah di sini. Ya. Nah, ini soal pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas ya, nanti bisa dilihat. Nah, ini di sini ini banyak tadi ya, termasuk tadi sudah disampaikan di sini banyak yang awal itu menggunakan kata yang ya. Nah, ini di sini bentar ya, nanti dilihat aja di sini soalnya nih, sebentar kita lihat di sini ya, nanti soal banyak yang menggunakan kata yang ya. Mana ya, sebentar ya, kita cari dulu nanti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke, kita lihat di sini ya, contoh soal yang termasuk lapang dada ialah. Nah, di sini 13 butir soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Nah, yang termasuk lapang dada ialah, ya benar, ini yang termasuk lapang dada, tapi ini tidak sesuai dengan kaidahnya ya. Apalagi di sini tidak boleh menggunakan kata-kata disingkat seperti ini ya. Apalagi orang-orang nggak boleh juga ini ya, itu harus ditulis dengan jelas. Nah, di sini perbaikannya, penelaahnya, penggunaan yang pada awal kalimat kurang tepat ya. Tolong usahakan penggunaan kata yang pada awal kalimat kurang tepat.
karena yang merupakan kata sambung ya. Oleh sebab itu perlu ditambah kata, misalnya di bawah ini. Selain itu, pada pilihan jawaban terdapat penggunaan penulisan bahasa yang kurang tepat, yaitu dari itu tadi yang saya udah tandain ya. Nah, ini harus seperti ini di bawah ini. Nah, ya. Usahakan kalau bisa sih jangan di bawah ini. Misalnya ya nggak apa-apa di bawah ini ya, maksudnya di bawah ini nih ya. Nah, yang termasuk sikap lapang dada ya. Nah, ini harus dikasih ini ya. Nanti kaidah pembuatan soalnya tolong Bapak Ibu dibaca lagi aja ya. Nah, itu seperti itu ya. Mungkin itu untuk penentuan soal. Nah, di sini Bapak Ibu fokus dulu pada kartu soal ya. Karena nanti setelah kartu soal ini sudah jadi, kemudian sudah sudah betul semua, nanti kita akan mudah memasukkan ke dalam kisi-kisi, kemudian juga kepada soal, kemudian juga kepada kunci jawaban ya. Nah, format silakan boleh Bapak Ibu boleh seperti ini ya. Nanti tinggal ditambahkan aja tadi yang sudah saya tambahkan di sini ya. Nah, ini misalnya kelas 4 ya, materinya kelas 4 ya. Usahakan selalu ada di sininya ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian boleh juga seperti ini juga. Nah, ya seperti ini. Ya, silakan formatnya boleh pakai yang mana aja ya, bebas itu. Nah, nanti jadi Bapak Ibu tinggal pindahin dari sini misalnya indikatornya. Nah, ini tinggal pindahin ke kisi-kisi ya. Kemudian kompetensi dasarnya tinggal pindahin ke kisi-kisi. Nah, ininya tinggal pindahin ke soal ya, ke template soal. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin setelah pada hari ini Bapak Ibu akan menelaah 5 soal yang udah dibuat oleh teman-teman ya, oleh tim pembuat soal yang namanya sudah saya share di grup. Nah, silakan teman-teman itu telaah ya. Jadi misalnya di situ ada soal PKN, pembuatnya siapa? Nah, menelaahnya siapa yang menelaah soal PKN? Nah, silakan Bapak Ibu telaah. Betul kompetensinya sudah betul atau tidak? Kemudian level kognitifnya sudah betul atau tidak? Kemudian materi tidak. Nah, itu boleh dimasukkan ke dalam kartu kartu telaah, atau boleh pakai oret-oretan kecil lah. Ya, pakai oret-oretan kecil itu bisa dibuat hasil telaahnya, nanti diketik kemudian diserahkan. Yang diserahkan adalah hasil telaahnya, bukan Bapak Ibu memperbaiki kartu soal ya, bukan memperbaiki kartu soal punya pembuat soal, bukan, tapi hasil telaahnya itu berupa oret-oretan. Boleh pakai format yang udah saya bagikan, atau boleh pakai kertas lembar, atau diketik misalnya Ibu level kognitifnya ini kurang tepat, misalnya harusnya seperti ini, indikatornya kurang tepat, harusnya seperti ini. Nah, itu telaah, termasuk kata-katanya ini misalnya harusnya jangan pakai yang Bu di depan, misalnya seperti itu ya. Nah, itu silakan nanti dibaca lagi pedoman pembuatan soalnya ya, di grup udah saya share. Mungkin itu, silakan nanti tinggal tanya jawab aja di grup jika ada yang kurang jelas. Mungkin itu saja dari saya kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.